بارك عليه وعلى آله. الفاتحة سيدنا وحبيبنا وشفينا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين. خصوصا إلى روح سيدنا عمار بن سالم حاضر الفقيه المقدم محمد بن علي وعليه، وإلى روح الشيخ علي الصابوني وصول بفروعهم، وإلى حضرة النبي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنزل القرآن بلسان عربي مبين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهدي قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وبارك وسلم. يا من هو في علوه كائن، يا من هو في فعل حميد، يا من هو في مجده متين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام ملائكة المقربين. ربنا زدنا علما وفهما وعقلا يا أكرم الأكرمين بحق سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين يا رحمن يا رحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. والحمد لله رب العالمين. Saya muliakan seluruh pegawai PLN, wabil khusus Bapak Eka, Amimus, Wasagaf, Waseto, dan seluruh jamaah Habib Alwi, Alban, jamaah Majlis Ta'lim Darul Mawaddah, dan saudara-saudara yang kami muliakan, yang kami hormati, yang menyaksikan lewat media. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan pertemuan ini sebagai pertemuan yang baik, yang mendatangkan hasanah wa khair, kebaikan dan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih melanjutkan tafsiran dari surat Al-Baqarah. Kita sampai di tahlilul lafzi, uraian secara lafaz dari tafsiran surat Al-Baqarah di bagian mukaddimah. Disebutkan di sini al-lughah raiba. Ada lafaz raiba, la raiba fihi hudal lil muttaqin. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Nah, kata raiba di sini diterjemahkan asyak, ragu. Nah, orang yang beragama tidak boleh ada keraguan. Maka diistilahkan dengan sebutan mukmin. Mukmin itu Sayyidina Ali bin Abi Thalib menjelaskan bahwa mukmin itu adalah manifestasi daripada keimanan. Orangnya namanya mukmin. Nah, iman itu dijelaskan oleh Imam Ali bin Abi Thalib. Al-iman itu al-iqrar bil lisan wa tasdiqu bil janan wal amalu bil arkan. Yang namanya iman itu harus diikrar dengan lisan, dinyatakan dengan lisan. Makna dinyatakan dengan lisan, orang yang ketika ingin masuk ke dalam agama Islam, yang sebelumnya dia bukan seorang muslim, dan dia salamatul hawas, khususan
min lisani, dia sehat secara jasmani, lidahnya ini sehat, dia bisa berbicara, maka menyatakan keislaman dengan 2 kalimat syahadat itu adalah satu hal yang wajib. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Imam Ibn Ruslan dalam Zubatnya, awal wajibin 'alal insan ma'rifatul ilah bistiqam wa nutq bi syahadatain in i'tubira li sihhatil iman. Yang artinya awal yang wajib bagi seorang itu yaitu beriman kepada Allah dengan penuh keyakinan, dan menerjemahkan iman tersebut harus dilafadzkan dengan 2 kalimat syahadat kalau dia orang yang sehat. Berbeda orang yang mungkin sakit, orang bisu, tidak bisa berbicara, tidak ada kewajiban untuk menyatakan dengan lisan. Dengan isyarat sudah kifayah, sudah cukup. Atau dengan al-kitabah, dengan tulisan, itu sudah dianggap sah. Kemudian at-tasdiqu bil janan. Syarat iman yang kedua, tadi yang pertama diikrar dengan lisan, yang kedua dibenarkan dengan hati. Yakin, percaya. Kadang kita ini kekurangannya di syak, ragu. Baca amalan ini, amalan itu, tidak mujarrab. Kenapa? Bukan amalannya itu yang salah, tapi keyakinannya yang kurang. Sehingga dikatakan oleh para ulama, man lam yatayaqqan lam yanfa'. Siapa yang melakukan suatu amalan tanpa keyakinan, maka dia sia-sia. Contoh sederhananya, Nabi sudah buat janji. Kita sebagai umat Islam pasti meyakini bahwa Rasulullah tidak mungkin menyampaikan janji yang sifatnya dusta. Apa yang dijanjikan oleh Nabi dipastikan itu adalah suatu kebenaran. Nabi berjanji bahwa mana kasamalu min sadaqah, sedekah itu tidak mengurangi harta. Atau riwayat mana kasamalu min sadaqah, harta tersebut tidaklah kurang dengan sebab sedekah. Kemudian Nabi menyampaikan janjinya, bal yazdad, bal yazdad, bal yazdad, melainkan dia bertambah, dia bertambah, dia bertambah. Apakah semua orang yang muslim mereka meyakini hal ini? Kalau kita bertanya pasti mengatakan, oh kalau Nabi yang sabdakan pasti benar. Tapi ketika praktek yang mampu hanya mukmin, bukan muslim. Yang mukmin dia percaya. Ketika Nabi katakan mengeluarkan sedekah, hartanya bertambah, dia keluarkan. Tentu dia gunakan matematikanya Allah, bukan matematikanya manusia. Kalau matematikanya manusia, berkurang harta yang dikeluarkan. Tapi kalau matematikanya Allah, justru dikeluarkan itu bertambah banyak. Disinilah peran iman. Dan yakin gak ada asyak. Yakin itu pasti tidak ada ragu. Makanya ketika dia sedekah kemudian tambah berkurang hartanya, tambah susah, berarti ada 2 faktor di sini yang menyebabkan hal itu terjadi. Yang pertama, masih ada ragu. Jadi dia lakukan masih setengah hati. Ini keluar banyak, habis kayaknya. Dia pakai matematikanya dia. Kalau pakai matematikanya dia, ya Allah kasih sesuai matematikanya. Tapi kalau kau gunakan matematikanya Allah yang tidak ada batasan, maka yang Allah berikan adalah matematikanya Allah, bukan matematikanya makhluk tersebut atau manusia tersebut. Atau yang kedua, bighairi ikhlas, yang dia lakukan tidak murni untuk Allah fil ibadah, tapi ada motivasi lain, pamer dan seterusnya. Tapi kalau lakukannya dengan penuh keyakinan dan keikhlasan, dipastikan bal yazdad, bal yazdad, bal yazdad, rizkinya itu akan bertambah. Ini yang saya katakan dibenarkan dengan hati. Jadi kalau hanya lisan, saya percaya dengan apa yang difirmankan Allah, saya percaya dengan apa yang disabdakan oleh Nabi,
Kalau hanya sekedar ucapan itu mudah. Tapi ketika meyakini dalam hati, tidak semua lulus. Orang-orang munafik itu secara lisan dia lulus. Wa idza dza'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah. Mereka mengatakan kami bersaksi engkau adalah rasulnya Allah. Allah katakan, "Ya lakadzibun." Kalian semua bohong. Kenapa Allah nyatakan orang munafik bohong padahal sudah mengikrarkan iman dengan lisan? Karena hatinya tidak percaya, ragu atau mengingkari. Yudmir al-kufr fil qalb. Masih menyembunyikan pengingkaran dalam hati. Makanya Rasulullah SAW diriwayatkan dalam Sunan At-Tirmidzi yang lahir 209 Hijriah, wafat 279 Hijriah. Ketika itu sahabat menyembelih seekor kambing, innahum dzabahu syatan. Ekor kambing disembelih, kemudian Nabi perintahkan dibagi-bagikan dagingnya kepada agaribuhu wa ashabuhu, kerabat-kerabatnya atau sahabat-sahabat. Dibagikan itu. Dan dagingnya tersisa hanya bagian paha kambing. Paha kambing. Katifu. Atau katifuha, pahanya kambing. Nabi bertanya kepada Sayyidah Aisyah, "Ma baqiya minha?" Ada yang tersisa dari seekor kambing tadi, dagingnya? Qultu, kata Sayyidah Aisyah, "Ma baqiya minha illa katifuha." Tidak tersisa kecuali hanya bagian pahanya. Semuanya sudah habis. Yang tersisa hanya bagian pahanya. Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Oh, ma baqiya minha baqiya kulluha ghaira katifiha." Oh tidak, yang ada itu semuanya, yang dibagikan itu yang ada. Justru yang tersisa itu yang tidak ada. Pahanya yang tidak ada, tapi yang dagingnya semua yang dibagikan itu masih ada. Maknanya apa? Bahwa yang dikeluarkan untuk sedekah, kebaikannya akan senantiasa ada di sisi Allah sampai akhirat. Tapi yang tidak dibagikan itu, dia akan hilang sirna saat itu juga. Nah, itu pemikirannya Nabi SAW. Mungkin kita belum sampai ke level itu, paling enggak di bawah. Itulah yang disebut iman. Nabi percaya. Nabi yang katakan bahwa bertambah, Nabi praktekkan. Dalam Al-Quran jelas, ma'indakum yanfat wa ma'indallah ma'indakum yang dimiliki oleh kalian akan sirna, tapi yang ada di sisi Allah akan abadi selama-lamanya. Ini konsep iman ya. Jadi mukmin di atas muslim. Mukmin derajatnya tinggi. Selalu berbicara dengan alam gaib, iman kepada yang gaib. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Tidak yang muslim tapi yang mukmin, yang beriman kepada yang gaib, bukan yang yuslimuna bil ghaib. Bukan yang muslim yang percaya kepada yang gaib, tapi yang mukmin. Dia punya kekuatan keyakinannya itu. Jadi bukan Al-Qur'annya yang salah, bukan amalannya yang salah, tapi keyakinan kita yang salah atau niat kita yang kurang benar. Saya selalu katakan, orang tidak akan jadi kaya kalau hanya sholat. Sholat 5 waktu bukan tujuannya membuat orang jadi kaya. Sholat 5 waktu adalah tujuannya untuk mendekatkan hamba kepada Sang Khalik, Sang Pencipta, bukan untuk menjadi kaya. Kalau mau kaya, rajin kerja. Kalau mau kaya, banyak usaha. Tapi lewat ibadah yang nantinya seorang hamba bisa dekat dengan Tuhannya, Allah Subhanahu wa taala, maka dia meminta apapun kepada Allah, Allah akan mudahkan, termasuk kekayaan itu mudah. Tapi bukan tujuan. Kalau itu yang dilakukan, niat ibadah kita sudah keliru. Semuanya harus ada timbal balik, ada keuntungan. Kenapa mau sholat duha? Ya pengen rizki ini,
terbuka. Hal itu tidak salah. Tapi tujuan utama yang lebih tinggi itu sudah teralihkan kepada sesuatu yang harganya murah. Kalau kau sudah dicintai oleh Allah, lebih dari kaya itu Allah kasih. Ada yang lebih hebat dari kaya raya. Kau bisa mendapatkan kenikmatan di dalam ibadahmu kepada Allah. Kau bisa bermimpi melihat Rasulullah. Kau punya hati diberikan ketenangan, kebahagiaan yang tidak dirasakan oleh orang-orang yang memiliki harta. Hanya bisa dirasakan oleh orang-orang yang hatinya sudah diberikan nur oleh Allah, cahaya oleh Allah. Itu kan rezeki juga. Sebenarnya bahagia itu sederhana. Bahagia dan senang itu sederhana. Tatkala hatimu dan pikiranmu dipenuhi dengan ketenangan dan kebahagiaan, maka itu sudah menjadi satu kenikmatan dan kebahagiaan yang luar biasa. Harta itu hanya bisa memberikan kesenangan, tapi tidak bisa memberikan kebahagiaan. Satu jalan yang bisa membuat kebahagiaan di dalam hati kita itu hanya lewat agama. Pengenalan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan pengenalan seorang hamba kepada Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Zuhud al-Misri mengatakan, man aslaha ma bainahu wa bainallah aslahallah umura dunya wal akhirah. Siapa yang memperbaiki hubungannya dengan Allah, maka Allah sendiri yang akan memperbaiki urusan dunianya dan urusan akhiratnya. Di dalam Al-Qur'an juga disebut wa may yattaqillah yaj'al lahu ya wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan jalan keluar. Dan Allah berikan rizki dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Jadi sekali lagi, sholat itu tujuan utamanya taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah, bukan untuk menjadi kaya. Tapi ketika sudah dicintai oleh Allah, minta apapun termasuk kasratul amwal, banyak harta, Allah akan berikan. Allah akan berikan. Itu mudah sekali. Mudah. Ini makna raib. Ragu. Seorang mukmin gak boleh ada raib, ada syak, gak boleh. Al-yakin la yuzalu bisyak. Yakin itu gak boleh diganggu oleh keraguan. Yang namanya yakin ya pasti gak ada ragu. Kalau masih ada ragu, belum yakin. Antara dua itu saja. Gak mungkin ada yakin yang ada ragu-ragu. Saya yakin, tapi masih ada tapi, masih ragu. Kalau yakin pasti gak ada tapi. Bagaimana bangun ini? Gak ada uang. Kalau niatnya benar karena Allah, bikin pesantren, bikin sekolah, Allah yang urus. Tapi uang ini miliaran sekarang, gampang itu. Yakin gitu. Tapi kalau dari awal, ini gimana ya hitungannya? Semen berapa sekarang? Ini belum ada. Oh, ada ragu, belum yakin. Antara dua itu saja. Kalau belum yakin nggak bakal jadi. Nggak bakal jadi. Karena menggunakan matematika makhluk. Kalau kau ragukan matematikanya Allah, perhitungan Allah yang maha dahsyat, maha kaya, mampu melakukan segala sesuatu tanpa terkecuali. Qadirun wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dia mampu melakukan segala sesuatu. Kita ta'alluq kepada Allah, bos kita Allah. Bos kita bukan manusia. Wah, dahsyat itu keyakinan seperti itu. Itu yang dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad SAW dan para pewarisnya. Gitu. Para pewaris. Itu membaca dalam Al-Quran. Sayyidah Maryam, itu mihrab beliau, tempat ibadah beliau dikunci dari luar. Dikunci dari luar. Yang tugas bawa makanan Zakaria. Ada dua riwayat mengatakan inilah Nabi Zakaria. Riwayat kedua mengatakan enggak, ini pamannya, namanya Zakaria. Nah, terlepas daripada itu, substansinya adalah keyakinannya Sayyidah Maryam. Ketika berada di mihrab, dia totalitas menyerahkan semuanya kepada Allah. Bahasa orang-orang mutawakkilun, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin.
Orang-orang yang menyerahkan dirinya kepada Allah secara total tanpa meninggalkan ikhtiar untuk level awal. Level awal kita ini termasuk level awal semua. Ikhtiar, ta'abbud wal ikhtiar, wa tawakkul. Ibadah, usaha, tawakal. Tapi levelnya Sayyidah Maryam sudah di atas itu. Sudah gak ada ikhtiar. Dia punya ta'abbud dan tawakkul. Ibadah karena memang dinazarkan dari dalam perutnya, ibunya sudah menazarkan, ini anak saya nazar dia seumur hidup mengabdi kepada Allah. Tidak boleh melakukan sesuatu apapun kecuali hanya ibadah kepada Allah. Ini nazartu ma fi batni, ini nazartu laka ma fi batni muharram. Sesungguhnya saya nazar kepadamu wahai Allah. Itu ibundanya Sayyidah Maryam. Janin yang ada di perutku saya muharrar, serahkan seumur hidupnya untuk ibadah kepadamu. Maka dinamakan dengan bahasa Ibrani Maryam. Al-Imam Ja'far As-Shadiq ibn Muhammad Al-Baqir ketika ditanya apa arti daripada Maryam, beliau mengatakan Maryam itu artinya adalah khadimatur Rabb, pelayannya Allah. Khadimatur Rabb. Subhanallah. Beliau ketika Nabi Zakaria bawa makanan, buka kunci dari luar, masuk di dalam mihrabnya Sayyidah Maryam penuh dengan makanan. Padahal yang megang kunci hanya beliau. Dahsyat nih. Bahkan Ibnu Katsir mengatakan ini Nabi Zakaria heran dengan buah-buahan yang ada. Buah-buahan yang ketika Nabi Zakaria bawa buah-buahan yang tumbuh di musim panas, masuk ke mihrabnya Sayyidah Maryam, dilihat buah-buahan Sayyidah Maryam yang tumbuh di musim dingin. Terbalik dengan musimnya. Kalau dia bawa buah-buahan, dan itu terjadi bukan sekali, berulang-ulang kali. Beliau bawa buah-buahan yang tumbuh di musim dingin, di mihrabnya Sayyidah Maryam buah-buahan yang tumbuh di musim panas yang tersebut. Ini diabadikan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Kullama dakhala alaiha Zakaria mihraba wajada indaha rizqa. Tiap kali. Ada kata kullama berarti bukan sekali. Kullama tiap kali. Kalau tiap kali berarti lebih dari satu. Kullama dakhala alaiha Zakaria. Setiap kali Zakaria masuk menemui Maryam di mihrabnya, wajada indaha rizqa. Ditemukan di sisinya ada rezeki, makanan-makanan, minuman-minuman, buah-buahan. Qalat ya Maryam, terkejut ini Nabi Zakaria. Kenapa? Karena yang membawa makanan dan yang mengunci pintu mihrabnya Sayyidah Maryam dan yang memegang kunci hanya Nabi Zakaria. Kok bisa ada makanan di dalam? Makanya beliau bertanya di sini, ya Maryam, Anda lagi hada. Ini dari mana ini makanan semua? Apa jawaban seorang yang levelnya tawakal yang tinggi? Ya, dia tawakalnya tinggi karena sudah dikenali Tuhan. Ini gak pernah sholat, pakai level tawakal. Allah gak kenal dia, sok-sok semua minallah. Gak bisa. Kenal dulu, dicintai dulu sama Allah, baru bisa masuk mutawakkil. Kau gak dikenali sama Allah. Yang kau buat pelanggaran-pelanggaran. Kau bukan orang yang berbuat baik kepada makhluknya Allah. Kau masih memiliki kotornya hati, masih ada hasud di situ, masih ada sombong di situ, masih ada kibir, al-hikid wa dhaghain. Gak bisa. Dikenali dulu kayak Maryam dikenali oleh Allah. Baru tawakal. Apa yang diminta dikasih. Maka jawaban yang meyakinkan. Ini jawaban orang yang beriman, seorang mukminah. Mukminah. Kata beliau apa? Qalat hadza min indillah. Hadza min fadlillah. Inna Allah yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria mihraba wajada indaha rizqa qalat ya Maryam anna laki hadza qalat huwa min indillah. Huwa min indillah. Ini semua dari Allah. Lihat tuh bahasanya. Ini bahasa dahsyat. Huwa, ini semua dari Allah.
Innallaha yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Kalau Allah sudah cinta kepada seorang hamba, Allah akan berikan rizki kepadanya dari arah yang tidak diduga dan tidak ada perhitungan. Matematikanya bukan matematika manusia. Hisab itu kan matematika. Matematikanya Allah. Matematikanya Allah, nggak ada rugi. Yang ada semuanya keuntungan. Tijaratan lan tabur dalam istilah Al-Quran. Tijaratan lan tabur. Tijaratan lan tabur itu artinya perniagaan dengan Allah yang tidak ada bangkrut. Nggak ada bangkrut kalau bisnis sama Allah. Kalau bisnis sama makhluk ya ada bangkrut. Belum lagi ditipu. Maka Habib juga ditipu. Iya. Tapi sama Allah nggak ada. Tapi sama makhluk ada ruginya. Tapi sama Allah nggak ada kata rugi, semuanya untung. Nah, itulah konsep iman. Nggak ada ragu di situ, nggak ada raib di situ. Wal amalu bil arkan, diikrar dengan lisan, dibenarkan dengan hati, kemudian dibuktikan dengan amal. Itulah yang disebut sebagai mukmin. Kalau orang tersebut melaksanakan syarat-syarat iman itu. Ini makna raib. Jadi raib itu artinya ragu wa adamu tuma'ninah. Kemudian enggak ada ketenangan dalam hatinya, enggak ada ketenangan. Yugalu irtab, dikatakan dalam bahasa Arab irtab. Irtab ragu dan tidak tenang. Kalau syak pun itu ragu saja, ragu. Tapi kalau raib di surat Al-Baqarah ini, dzalikal kitabu la raiba fihi, itu ragu dan tidak tenang jiwanya. Kenapa bukan jiwanya diawali dengan ragu? Karena ayat ini berbicara iman. Setelahnya itu kan berbicara keimanan. Keimanan lawan daripada ragu, yaitu keyakinan. Maksud tersembunyi di ayat ini bahwa orang ketika sudah muslim dan mukmin jangan pernah lagi ada ragu. Gak boleh ragu dengan semua yang dikabarkan di dalam Al-Quran. Tidak boleh ragu dengan semua yang dikabarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Tidak boleh ragu sedikit pun. Semuanya adalah kebenaran. Kalau ada penyimpangan bukan dari Al-Qurannya, bukan dari hadisnya, dari pemikiran dan penafsiran oknum Al-Quran dan As-Sunnah, tidak akan pernah salah. Makanya selalu Nabi katakan wasiat taraktu fikum kalain in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di abada kitaballah wa itrati ahli baiti. Atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi katakan saya tinggalkan pada kalian dua pusaka. Jika kalian berpegang dengan dua pusaka tersebut, kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Al-Quran dan itrati ahli bait. Kitabullah wa itrati ahli bait. Al-Quran dan ahlul bait. Turunanku dari ahlul bait. Ini hadis lebih sahih daripada Alkitab wa Sunnah. Walaupun maknanya ini makna yang benar, makanya ulama menggabungkan saja. Yang dimaksudkan bahwa Nabi tinggalkan dua pusaka berupa Al-Quran dan hadis Nabi. Kemudian pemahaman yang benar terhadap Al-Quran dan hadis Nabi dijaga oleh ulama-ulama dari turunan Ahlul Bait Nabi Muhammad. Makanya ulama-ulama hebat pasti sanadnya kepada Ahlul Bait, baik dari Sadah Sayyidina Hasan maupun Sayyidina Husain. Sekarang kan lagi ramai tuh ya pengingkaran nasab Ali Ba'ali. Kita santai-santai saja. Karena tidak ada pengaruh sama sekali. Ada yang bertanya kepada Habib Umar bin Hafiz, Bib, waktu Umar datang kemarin, ini di Indonesia lagi rame nih, ada oknum-oknum yang mengingkari nasab para habaib. Habib Umar jawabnya santai. Ya Allah ingin masukkan ini habaib-habaib yang ada khususnya di Indonesia ke dalam ayat yutahhirukum tathira. Allah ingin sucikan kalian, Ahlul Bait saya suci-sucinya. Kenapa?
Karena ketika kalian difitnah, kalian diingkari, kalian dicaci maki, maka dosa-dosa kalian dihapus oleh Allah. Dan Allah ingin mensucikan kalian lewat daripada ujian yang Allah berikan kepada kalian dari fitnah, cacian, oknum-oknum tersebut. Gak ada sejarah tuh satu suku diingkari nasabnya kecuali Qabilah Bani Ali. Dan itu kata Habib Umar yang masuk ke ayat itu. Bagaimana menyikapinya? Ya sabar saja. Sabar. Yang mampu menjelaskan ya semampunya saja. Gak ada pengaruh. Gak ada pengaruh. Bagaimana kita tugasnya memberikan keteladanan. Kalau memang ini sebagai dzurriyyah Rasul, teladani bagaimana akhlaknya Rasul Muhammad, kesabarannya, ya begitu. Gak bisa dibalas cacian dengan cacian. Kita tidak diajarkan begitu dengan guru-guru kita yang mulia. Kalau bisa cacian itu dibalas dengan pujian kepada mereka. Itu terlalu tinggi. Cacian dibalas dengan apa? Kesabaran. Yang mampu al-bayan wal hujjah, menjelaskan saja tanpa harus memaksa. Toh kita nanti terlihat semua di yaumil qiyamah mana yang min ashabil yamin wa min ashabis shimal. Kita gak boleh memastikan diri kita ini orang yang paling mulia di muka bumi ini. Semua dari haknya Allah Ta'ala. Kita hanya bisa secara zahir lahiriah menampilkan diri kita baik, tapi yang menilai hakikat kebaikan seseorang hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tugas kita itu jangan yang lain, bagaimana memperbaiki diri untuk menjadi hamba yang dicintai oleh Allah dan dicintai oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, mungkin itu sih. Ya, jangan terlalu lama karena ada makan lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad Allahumma jam'ana ala jam'ahuma wa tafarraqna ba'da tafarruqan ma'azuma wa la tadmina wa la minna syakra mahrum. Subhanaka bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa lafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Habib, nama saya Yudi. Sebelumnya saya mau tanya tentang mengenai manajemen waktu salat malamnya Rasulullah. Nah, ini pun juga bagaimana kita bisa mengatur waktu sedemikian rupa agar kita bisa bangun di sepertiga malam, mengingat kami ini kan juga pegawai yang punya tanggung jawabnya cukup banyak juga ya. Jadi kadang kita pulang malam, kadang juga kita pulang sambil bawa kerjaan. Nah, kita tidurnya juga mungkin telat gitu. Nah, jadi mungkin saran saya dari Habib itu bagaimana kita menyikapinya agar kita bisa untuk bangun salat malam itu teratur gitu. Oke, sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan yang sangat baik karena berkaitan dengan ibadah sholat tahajud itu sholat malam. Yang pertama ini apresiasi luar biasa kalau ada
umat Islam yang sudah punya niat pengen lakukan sholat tahajud, itu sudah syukur. Itu pertanyaan sebenarnya Allah Ta'ala yang izinkan lidah itu untuk bertanya seperti itu. Berarti Allah izinkan dia mendapatkan kemuliaan karena sudah ada niat dalam hati mau melakukan satu sholat yang mulia, sholat tahajud. Mata atlah kalisana kabitolak fa'lam annahu yuridu al-ikhtiyar. Pertama, dalam Al-Quran Allah Ta'ala secara jelas mengatakan kepada Rasul, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila, wahai yang bangunlah sholat malam. Ini ulama ahli tafsir mengartikan sholat qiyamul lail, termasuk dalamnya tahajud juga. Dalam ayat yang lain, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dari sebagian malam hendaklah diri kamu bangun tahajud untuk tambahan keuntungan pahala, dan semoga Allah menempatkan dirimu ke posisi yang mulia. Berarti sholat tahajud itu dapat satu maqam yang maqaman mahmuda. Di situ Nabi katakan da'bu sholihin min qablikum. Salat ini adalah rutinitas kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian, yaitu minal anbiya wal mursalin. Ini salat sudah dikerjakan oleh mereka. Baik, sekarang kapan waktunya? Sepertiga malam dalam tafsir. Ya, thuluthul lail, sepertiga malam. Dan sebenarnya tahajud itu waktunya itu dekat dengan subuh juga masih bisa tahajud. Tidak harus tengah malam, tapi waktu afdalnya sepertiga malam. Kalau sepertiga malam mengganggu kerja, di sini kan butuh riyadhah, latihan. Tidak serta-merta kita lihat para ulama, para aulia, para sholihin, wah, sholat tahajudnya ada yang tidak tidur. Ini kan gak bisa diambil mentah-mentah. Karena mungkin yang pertama, aktivitas mereka dengan kita beda. Yang kedua, secara kondisi tubuh juga beda. Yang ketiga, mereka itu sudah melakukan satu riyadhah, satu latihan yang panjang. Nah, kita ini tiba-tiba langsung ikut. Sehingga nanti bisa kita pilih tahajud, dan saya rasa ini tidak akan mengganggu pekerjaan kalau kita bisa memanage dengan baik. Yang pertama itu Nabi lakukan memanage. Nabi itu manusia paling disiplin. Jadi beliau punya waktu tidur juga. Waktu malam dibagi. Ada waktu tidur, sebagaimana Nabi Daud mengatakan bahwa amalan Nabi Daud, Rasulullah kabarkan itu, beliau bagi 3. Ada tidur, ada sholat, ada baca kitab suci. Nah, tidur ini antara mereka dan kita itu beda. Yang pertama, orang yang punya niat tahajud ada sunnah gailulah, tidur siang. Tidur siang itu membantu orang untuk tahajud, dan tidurnya tidak perlu terlalu lama. Di sinilah yang saya katakan kita kalah dengan mereka di sini. Kita ini kalau mau tidur, cari tidurnya 1 jam. Belum lagi ada handphone, lihat sana lihat sini. Itu energi keluar tuh. Kalau mereka para ulama yang mengikuti caranya Rasul, tak tidur, tak kepala tidur. Karena sudah latihan. Ini pengaruhnya juga dengan apa? Aktivitas ibadahnya. Mereka punya jiwa tenang, sehingga tidur sesaat tapi berkualitas. Umar itu 3 jam tidur sehari, tapi bisa dakwah ke sana kemari. Itu rutin 3 jam. Belum lagi guru-guru yang lainnya sedikit tidur. Itu. Jadi saran saya, pilihlah waktu yang kerja di pagi hari, jangan sampai terganggu pekerjaannya. Itu juga keliru. Pintu menuju kepada Allah itu banyak. Kalau fatwanya Gus Bah, kalau yang bekerja gak usah tahajud. Tapi kerja yang benar itu sudah tahajud. Kerja yang benar, yang halal,
Tapi carilah amal yang lain, pintu yang lain. Ada sholat duha. Atau disiasati sholat tahajudnya dekat dengan waktu subuh. Jadi pas tahajud berapa menit sudah tahajud, bisa sah. Tahajud asalkan jangan lewat dari masuk waktu subuh. Waktunya setelah ba'da isya. Memang para fuqaha mensyaratkan ada tidur sesaat, ya. Tapi makna yang lainnya berguling saja sudah sah untuk sholat tahajud. Tidur sesaat. Ya. Jadi memahami nas itu hati-hati juga tuh. Apalagi dia sudah begadang kan, tidur, sudah jam 2 tidur sesaat dulu. Kenapa? Padahal tadi itu kalau qiyamul lail lanjut sama subuh, ini untuk kalangan asatidzah ya. Pagi kan udah kerja, tidur. Itu kan udah jam 2 mendingan begadang aja sampai subuh, enak. Tapi gara-gara salah paham nas ini Ustaz, disuruh sholat tahajud dulu, ada tidur sesaat. Tidur sesaat, bangun jam 7. Bablas. Nah, tidak harus tidur sesaat itu maknanya tidur, tapi kita berguling aja dah. Tutup mata, niat sholat tahajud. Bangun sholat. Begitu. Ya. Tidak disyaratkan harus itu. Para fuqaha memang mengatakan tidur walau lahadha sesaat. Tapi yang paling penting ini cara kedua ya. Punya niat. Habis sholat isya, sholat witir, niat, ya Allah sebentar malam lapor sama Allah. Sebentar malam saya mau sholat tahajud. Itu penting tuh. Nah ini enak nih. Tahu-tahu bangun azan subuh. Tadi pahala tahajud sudah dicatat sholat tahajud. Man awa ila firashi, siapa yang dia pergi ke tempat tidurnya, kemudian niat mau sholat malam, namun tertidur dia, maka kata bahwa tahajjudan fi dzalikal lail atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah mencatat dia sholat tahajud di malam itu karena sebab niat. Tapi jangan rekayasa ya. Rekayasa. Sudah punya rencana, sudah saya lihat hadis tapi Mas tidak ada niat untuk sholat tahajud, hanya untuk dapat pahala saja, tidak sungguh-sungguh, rekayasa saja. Oh itu Allah Maha tahu. Enak sekali dia dapat pahala tahajud tapi tidak pernah tahajud. Itu maksudnya sudah niat dan azam. Makanya niat itu harus azam. Dia niatkan itu memang sudah benar-benar ingin melakukan, bukan sekedar niat. Kalau sekedar hanya mau namanya azam. Mazhab Syafi'i azam enggak dianggap niat. Kalau mazhab Hambali azam dianggap niat. Gitu. Saya rasa seperti itu ya. Izin bertanya, Bib. Saya pernah dengar ada ceramah kalau sholat Jumat dan jemaahnya minimal 40 orang yang harus hafal rukun khutbah. Kalau tidak setelah sholat Jumat kita dianjurkan itu sholat zuhur lagi. Itu apa benar? Fi mazhab Syafi'i 40 minimal. Kemudian yang wajib mengetahui rukun harus khatib. Mustami'un enggak wajib. Tidak diharuskan hafal rukun khutbah. Yang wajib mengetahui rukun khutbah ini itu adalah khatib yang berkhutbah. Ini juga saya katakan kondisional ya. Kita ini praktek sebenarnya praktek sholat Jumat ini tidak murni mazhab Syafi'i yang kita lakukan di Indonesia. Mazhab Syafi'i itu harus ada satu masjid jami' semuanya sholat di situ. Ya nggak boleh ada masjid-masjid yang lain. Jadi kita sudah padukan dengan mazhab yang lain ya. Mazhab yang lain itu agak longgar, mazhab Hanafi. Tidak harus 40 orang dan tidak harus di masjid satu jami'. Tapi di beberapa masjid bisa dilakukan. Ya. Walaupun saya tekankan sebisa mungkin karena kita ini kan dari dulu sudah menganut pemahaman mazhab Syafi'i, sebisa mungkin mazhab Syafi'i. Tapi dalam kondisi tertentu tidak masalah kita berpindah ke pendapat-pendapat mazhab yang lain. Misalnya kita di Halmahera, di kampung itu orang saja 10.
daripada tidak buat sholat Jumat, diadakan sholat Jumat bisa. Pendapat mazhab lain ada yang 3 orang bisa, walaupun gaulun dhaif ucapannya pendapat Imam Malik. Ada yang 13 atau 12 mazhab Maliki. Ya, kalau 40 itu mazhab Syafi'i. 40. Gitu. Kalau memang tidak mampu melakukan, kita masih berpegang dengan mazhab Syafi'i, poinnya 40 orang tidak ada. Nanti diganti dengan zuhur. Diganti dengan sholat zuhur gitu. Jadi agama ini sebenarnya tidak mempersulit, dia buat menjadi mudah. Kalau hukum-hukum ini adanya pendapat-pendapat mazahib ini, itu tujuannya untuk apa? Memperluas hukum. Makanya Imam Ahmad tidak suka menyebut khilaf atau ikhtilaf. Ini bukan ikhtilaf ulama, tapi ini al-wus'ah, keluasan hukum Allah, sehingga orang tidak menjadi kaku di dalam melaksanakan hukum Islam. Dia menjadi kaku. Ini praktik alternatif, bukan murni mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i itu harus sholat Jumat di satu tempat khusus, disebut masjid jami'. Yang lainnya dohor. Tapi kita beralih ke pendapat mazhab yang lain karena melihat maslahat. Kalau mau dipaksakan Syafi'i, marah nih orang-orang. Kalian punya sholat Jumat tidak sah. Berapa masjid yang lakukan? Ini tidak bijak. Ini kenapa? Kesempitan pemahaman terhadap hukum. Selama ada fasilitas itu dan kita lihat ada maslahatnya, kita gunakan. Itu. Walaupun saya tetap anjurkan, kalau kita sudah bermazhab Syafi'i, berusahalah dengan mazhab tersebut. Tapi kan saya berbicara kondisi tertentu daripada tidak melakukan sholat Jumat. Apa salahnya kita mengambil pendapat yang lain untuk bisa melaksanakan sholat Jumat? Itu pun toh kalau tidak bisa sholat zuhur, selesai. Sholat zuhur. Nah, dokter-dokter yang di rumah sakit lagi operasi jangan sholat Jumat. Pas lagi operasi ini, waktu pas sholat Jumat, dia duhur atau jamak. Kenapa? Karena darurat, dia sedang operasi. Tengah-tengah operasi azan sholat Jumat, itu gue pesan saya sholat Jumat. Balik sudah meninggal, belum tuntas operasi sudah ditinggal. Ya, Islam nggak seperti itu. Baca kitab-kitab yang luas, di situ ternyata banyak itu aturan-aturan yang mempermudah. Karena hukum syariat beriringan dengan fitrah manusia. Makanya saya katakan sederhana begini. Sunnah Nabi itu kalau kalian lihat dengan mata cantik, indah, itu pasti sunnah Nabi. Tapi kalau kalian lihat ini penampilan kayak gak enak dilihat, itu pasti bukan sunnah Nabi. Kenapa? Innallaha jamilun yuhibbul jamala. Sesungguhnya Allah Maha Indah, mencintai sesuatu yang indah. Dan manusia yang paling indah Nabi Muhammad. Makhluk yang paling indah Nabi Muhammad. Indahnya bukan hanya fisik, tapi pakaiannya, cara sisirnya, cara berjalannya, jenggotnya, ya semuanya indah. Makanya beriringan dengan fitrah manusia. Kalau kita lihat orang mengaku ini sunnah Nabi secara desain pakaian dan dia punya model jenggot dan seterusnya, kita lihat gak enak, jangan katakan itu sunnah. Karena Nabi itu indah. Kalau lihat enak, pasti dari Nabi Muhammad. Karena keindahan itu fitrah manusia. Dan sumber keindahan adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, begitu. Wallahu a'lam. Subhanaka wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.